Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Pada hari ini kita akan mereview mengenai FanGPT dan juga X-World ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan mungkin ini lebih spesifiknya ke review gitu ya. Nah, jadi FanGPT ini adalah salah satu project kripto yang ada di X-World. Nah, X-World ini bisa dibilang adalah suatu platform di mana kita itu bisa mendapatkan yield lah ya, atau ya mendapatkan hasil mining dari berbagai macam project yang ada di dalam X-World. Nah, pada hari ini fokus kita lebih ke FanGPT begitu. Tapi aslinya di X-World-nya ada banyak ya. Bahkan di sini ada 1000 lebih token yang lu bisa dapat dengan cara mining begitu. Nanti untuk detailnya seperti apa di X-World-nya kita bahas di belakang ya, karena itu bentuknya hanya di app saja, nggak ada di website ya. Jadi nanti kita akan ada transisi ke langsung ke app gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu FanGPT-nya nih ya. Untuk si FanGPT-nya kita bisa buka di web begitu, walaupun ya di web dan di app juga bisa, tapi ya udah nanggung lah, kita buka aja langsung di ini ya, kita buka langsung di web aja ya. Nah, cara kerjanya ya seperti AI saja begitu. Nama juga kan FanGPT ya. Kalau GPT kita udah pasti kebayang, oh ini kayak semacam ChatGPT ya. Pasti urusan AI, dan memang benar ya. Nah, kalau kita di sini ya kayak gua nanya beberapa hal lah ya. Di sini ada bisa 12 pertanyaan kita bisa ajukan sampai habis ya. Udah gitu besok ya kayak biasa lah ya. Kayak ChatGPT kan ada yang versi Pro, ada yang versi biasa. Kalau yang biasa ya ada beberapa pertanyaan terus udah habis jatahnya begitu ya. Ini juga mirip-mirip seperti itu. Nah, tapi perbedaannya apa? Perbedaan utamanya adalah lo itu bisa membuat atau mendesain AI personality. Begitu. Jadi misalkan ya, anggap misalkan lo orang terkenal, atau sebenarnya nggak harus orang terkenal juga. Misalkan lo iseng gitu ya. Lo pengen punya AI yang dengan personality lo. Begitu. Lo bisa customize sesuai dengan lo ingin. Misalkan lo ini gue udah lagi di review ya. Jadi kita nanti bisa isi nama kita apa, lalu kita nanti pengen si AI-nya itu personality-nya seperti apa, dan seterusnya begitu. Jadi nanti ke depannya ya rencananya untuk si FanGPT ini mereka ingin AI-nya itu jadi punya personality yang kita bikin begitu ya. Nah, itu sih kurang lebih perbedaan paling mendasarnya begitu. Nah, tapi gue tadi udah sempat beberapa kali coba ya, dan kalau kita lihat di sini ya memang secara jawabannya ya otomatis masih belum sedetail dan sebagus dari misalkan ChatGPT dan lain-lain, karena lagi-lagi ini masih sangat baru begitu. Dan kita tahu ya ChatGPT, lalu Meta dan lain-lain gitu ya, DeepSeek ya dan kawan-kawannya itu ya dananya sudah sangat banyak yang masuk ke dalamnya kan. Jadi untuk adoptionnya pun udah jauh lebih besar begitu, dan AI semakin banyak yang adopt, semakin banyak yang pakai, akan semakin pintar juga begitu kan ya. Jadi untuk sekarang sih masih dalam tahap yang masih baru seperti ini ya. Nah, sekarang kita selanjutnya akan masuk aja dulu ke bagian si X-World. Gimana cara untuk kita bisa miningnya begitu ya. Oke, nah app-nya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Jadi mungkin kerasnya sedikit kayak lu main game mungkin ya. Dan di sini juga sebenarnya ada kayak semacam mungkin ya kayak your pet disebutnya ya, peliharaan lo begitu. Nah, di sini lu bisa dapat dengan cara lu klik. Ya ini gue udah klik ya, soalnya gue udah klik. Nah, nanti lu bisa ada beberapa telur lu gabungin, dan ya kayak lu kayak main game lah in general ya, itu self-explanatory lah sebenarnya ya. Intinya nanti lo akan dapat pet seperti ini, and then lo bisa cari di bagian hot AI agent. Ada banyak ya, seperti yang gue bilang tadi tuh ada banyak. Ada namanya BitHero lah, ada yang namanya IdleSnap. Nah, tapi yang fokus kita pada hari ini seperti yang gue bilang tadi di depan adalah FanGPT ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu untuk bagian miningnya seperti apa ya? Ya tinggal kita klik aja bagian mining di bawah sini ya, kita klik, and then di sini akan ada 3 mining slots ya. Nah, kita buka salah satunya aja, ini bebas yang mana aja boleh ya. Nah, di sini akan ada kasarnya biayanya. Nah, si biayanya ini si token X-nya ini ya. Nah, buat lo yang nggak punya si token X-nya otomatis harus beli begitu. Ini kurang lebih sekitar $5 seingat gua ya. Nah, tapi karena ini di sini sudah ada buat contohnya, langsung aja kita buy ya. Lalu kita continue purchase. Lalu kita confirm ya, kita confirm, and then ya udah tinggal kita create saja gitu ya. Kita create, kita set ya. Ini nanti mungkin akan sedikit diedit dikit lah ya. Intinya kita bikin password begitu ya. Nah, oke, setelah tadi si passwordnya udah jadi, kita tinggal buy aja, lalu kita continue purchase, confirm. Nah, pakai yang password yang tadi kita udah set. Nah, udah tinggal kita start mining, and then ya udah ya, ini lagi mulai berjalan. Begitu ya, mulai berjalan, dan ini
per 2 jam bisa dijalankan lagi. Kasarnya ini per 2 jam tuh akan mati mesinnya, terus lu buka lagi app-nya dan jalankan lagi begitu ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini 50x token ini kurang lebih sekitar $5 kurang lah begitu. Jadi ya buat yang pengen coba tetapnya ya tentunya ada modalnya lah begitu ya. Udah kurang lebih seperti itu, tinggal ya udah biarkan saja dia berjalan. Itu ya. Itu kurang lebih untuk app-nya. Buat lo yang pengen coba pengen lu ulik-ulik lagi bisa, karena memang ada berbagai macam jenis ya game, projects dan lain-lain yang lo bisa mining di sini. Gitu ya. Itu kurang lebih gambarannya untuk app dari Xworld dan spesifiknya untuk gimana mining si FanGPT. Oke, jadi itu kurang lebih untuk cara miningnya ya, bisa dibilang cukup straightforward begitu. Jadi ya buat lo yang tertarik ya bisa coba begitu. Tapi ya gue akan kasih dulu ke lo juga ya bahwa ini ya bisa dibilang apalagi untuk yang spesifiknya FanGPT ini masih cukup baru. Ya, jadi memang AI-nya berjalan. Tapi sekali lagi seperti yang gue sudah katakan tadi di depan, ya kalau lu bandingkan sekarang dengan yang lain gitu misalkan ya dengan Meta, dengan ChatGPT, dengan Gemini, dengan DeepSeek gitu ya, otomatis secara jawabannya belum sepowerful mereka begitu. Dan ya kita harus ingat juga bahwa AI ya specifically AI itu bukan cuma kali ini ya, tapi kedepannya mungkin akan semakin lebih cutthroat lagi, akan semakin lebih ketat lagi persaingannya begitu. Dan ya ini si FanGPT ini ya secara langsung akan bersaing dengan mereka begitu. Nah jadi ya itu satu hal yang harus kalian pertimbangkan juga begitu. Jadi ya seperti yang kita bisa lihat di situ ya, saat kita mining tuh pasti ada modal di awal walaupun ya cenderung relatif kecil lah begitu ya. Dimulainya tuh kalau nggak salah bisa dari mulai $5 itu kalau dikonversi dengan si token yang dari si Xworld itu ya sekitar $5 begitu. Jadi ya kita harus berpikir juga dengan ya itunya dengan series rewardnya juga begitu. Jadi jangan sampai lu ngerasa wah udah nih pokoknya apapun yang AI pasti ngepam, ya nggak juga ya. Buat lu yang sudah merasakan 2024 juga sudah tahu bahwa pada faktanya tidak semudah itu. AI sangat berguna ya, dan gue pribadi pun semakin banyak pakai juga AI begitu ya. Ya tapi ada limitations juga, dan gue tetap biasakan untuk recheck lagi juga ya setelah AI-nya ngasih jawaban, gue coba recheck lagi ya, recheck secara manual ya, cari lagi data cari lagi ya, terutama kalau hal yang super penting ya. Jadi gue biasakan nggak cuma langsung percaya juga sama AI begitu ya. Nah tapi selain itu juga ya kalau dari perspektif ya investment begitu ya, baik lagi berarti ini seperti developer indie versus developer yang wah duitnya tuh luar biasa besar. Jadi anggapnya mungkin kayak apa ya, kalau dalam dunia game tuh kayak Ubisoft versus misalkan apa ya developer indie lah apa gitu misalkan. Soalnya gue juga nggak terlalu tahu ya apa developer indie ya jujurnya. Nah jadi ya bisa nggak secara teori mengalahkan, ya bisa-bisa aja begitu. Kayak contoh ada beberapa kali game yang mungkin kasarnya wah di develop oleh nama besar begitu, tapi ya ujung-ujungnya nggak terlalu banyak juga bukan adopsi mungkin ya, kalau game nggak banyak yang beli gitu karena ya orang nggak terlalu tertarik. Tapi game indie banyak yang wah luar biasa booming begitu, bisa-bisa saja. Tapi ya baik lagi ya secara resikonya otomatis ya kita nggak bisa berpikir oh ini kayak kita invest dalam ya kayak kita invest di Meta atau kayak kita invest kayak di ChatGPT, karena faktanya tidak seperti itu begitu. Jadi ya gua harap bisa jaga resikonya dengan baik begitu. Kalau sampai mau coba miningnya ya monggo bisa coba-coba saja, tapi jangan sampai jor-joran juga, jangan sampai wah gila-gilaan semua masukin, ya enggak, itu nggak pernah bijak lah. Dan ya lu juga udah tahu kan ya secara overallnya memang TCI itu sangat menyarankan untuk punya portofolio alts itu yang sesuai rasionya, apalagi dalam masa-masa yang sekarang mulai membaik ya, mulai ada possibility kita bisa bergeser ke monetary policy yang lebih loose, tapi tetap ya kalau kita masih ya 60-40 begitu. Nah ini mungkin masuknya ke dalam ya yang 10% yang resiko tinggi begitu kan, kita sudah sering bahas ya saat kita bahas memes terutama ya, kita bahas bahwa ada bagian dari portofolio yang memang disediakan untuk yang resikonya tinggi. Nah ini masuk ke sana begitu. Jadi jangan sampai wah gue mau bukan akumulasi ya, wah gue mau gue mau sediakan 40%, 50% dari porto gue untuk mining ini. Ya itu juga kurang bijak kalau menurut gue begitu ya. Yaudah gitu aja kurang lebih gambarannya untuk Xworld ya. Buat lo yang pengen coba ya silakan, ada kode dan lain-lainnya ada di bawah ya. Dan untuk ini ya, ini tuh ada kayak kodenya juga di depan. Pas lu buka lu bisa ada masukin salah satu kode di bawah lah, ada di situ ya. Tapi kalau untuk AI yang gua sempat bikin ya, itu kayaknya masih dalam masa-masa approval, jadi belum keluar lah ya.
Tapi intinya kurang lebih seperti itu ya untuk review kita mengenai XWorld. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.